Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar biokimia. Pengantar biokimia ini sebagai dasar memahami materi-materi yang akan saya sampaikan dalam mata kuliah biokimia. Apa itu biokimia? Berdasarkan definisi dari kamus Yunani, bios artinya hidup. Kimia di sini adalah apa yang terjadi pada makhluk hidup. Jadi di sini biokimia adalah kimia dari bahan-bahan dan proses-proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup sebagai upaya untuk memahami proses kehidupan dari sisi kimia. Pemahaman bentuk dan fungsi biologis dari sudut pandang kimia. Apa tujuan dari ilmu biokimia? Untuk memahami interaksi molekul-molekul tak hidup yang menghasilkan fenomena kompleks dan efisien yang menjadi ciri-ciri kehidupan serta menjelaskan keseragaman kimia dari kehidupan yang beragam. Jadi apa sajakah yang dipelajari dalam biokimia? Yang pertama, kita nanti akan belajar tentang struktur kimia dan bentuk 3 dimensi molekul biologi, interaksi antara biomolekul, sintesis dan degradasi biomolekul dalam sel, perolehan dan pemanfaatan energi oleh sel, kemudian ada mekanisme pengorganisasian biomolekul dan pengkoordinasian aktivitasnya. Dan nanti kita belajar bagaimanakah penyimpanan, pemindahan, dan ekspresi informasi genetika. Sejarah biokimia. Pertama, identifikasi unsur kimia penyusun makhluk hidup. Unsur kimia utama penyusun makhluk hidup adalah bahan minor penyusun gerak bumi, di mana penyusun utamanya adalah hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Jadi di sini dapat disimpulkan 6 unsur utama dalam makhluk hidup ada C, H, N, O, P, dan S. 90% penyusun sel adalah hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Nah, ini bisa dilihat di sini karbon, hampir semua unsur organisme mengandung karbon. Nah, kemudian ada yang golongan kedua, ada kalsium, klorin, magnesium, fosfor, kalium, natrium, sulfur. Ini terdapat sedikit dalam makhluk hidup. Kemudian yang golongan ketiga, ada kobalt, ada Cu, ada Fe, Mn, dan zinc merupakan logam yang terdapat jumlah sedikit pada makhluk hidup dan sangat penting untuk kehidupan. Nah, ini berfungsi sebagai kofaktor. Ada golongan yang keempat, ada aluminium, arsen, boron, bromin, kromium, fluorin, gallium, iodin, dan berikutnya. Ini ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit, trace amounts. Nah, sebagian unsur penyusun makhluk hidup memiliki berat atom yang rendah, yaitu hidrogen memiliki berat atomnya adalah 1, oksigen, nitrogen, dan karbon. Nah, di sini bisa dilihat pada sistem periodik unsur, hidrogen terletak pada golongan 1A, dia merupakan golongan non-logam. Kemudian di sini golongan karbon, nitrogen, oksigen berada posisi di sini ya. Kemudian di sini unsur yang paling berat, atom paling ringan membentuk ikatan yang paling kuat. Selanjutnya kita belajar mengidentifikasi tipe molekul yang ditemukan dalam makhluk hidup. Pertama, ada asam amino. Asam amino itu sendiri merupakan monomer penyusun polipeptida alias protein. Nah, ini contoh dari asam amino, ada asparagin, ada cysteine. Nah, kalau kita amati dari struktur asam amino ini, dia ada unsur hidrogen, ada karbon, ada oksigen, dan ada nitrogen. Kemudian ada nukleotida. Nukleotida ini merupakan salah satu monomer penyusun dari DNA. Nah, ini contoh dari penggalan ATP kita, adenosin trifosfat. Bisa kita lihat di sini ada adenin, ada ribosa, ada trifosfat. Kemudian pada polimer karbohidrat. Karbohidrat sendiri merupakan polimer yang tersusun dari monosakarida. Contoh adalah glukosa. Glukosa pun sama, dia mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Berikutnya terakhir adalah ada lipid, atau kita dengan adalah lipid merupakan salah satu polimer dari asam lemak.
Asam lemak contohnya adalah asam palmitat. Nanti kita pelajari satu persatu dalam materi biokimia yang akan saya sampaikan pada semester ini. Sejarah biokimia. Selanjutnya, kita harus memahami mekanisme biomolekul membuat makhluk hidup menjadi hidup. Nah, di sini ada istilah katabolisme, ada anabolisme. Jadi di sini ketika kita bicara tentang kehidupan di sini, jadi nanti proses katabolisme ada eksogonik, anabolisme adalah endogonik. Jadi di sini dari monomer menjadi polimer. Nah, hubungan antara biokimia dan ilmu lainnya, yang pertama, mata kuliah atau bidang ilmu yang berkaitan erat dengan biokimia, pertama adalah kimia organik, di mana nanti kimia organik mempelajari sifat-sifat biomolekul. Kemudian mata kuliah biofisika, memanfaatkan teknik fisika untuk mempelajari suatu biomolekul, kemudian hubungannya dengan ilmu nutrisi, yang memanfaatkan pengetahuan tentang metabolisme, untuk menjelaskan kebutuhan makanan bagi makhluk hidup dan mempertahankan kehidupan normalnya. Kemudian ilmu kesehatan yang mencari pemahaman tentang keadaan sakit dari sudut pandang molekuler. Ada lagi ilmu mikrobiologi menunjukkan bahwa organisme sel tunggal dan virus cocok untuk digunakan sebagai sarana mempelajari jalur-jalur metabolisme dan mekanisme pengendaliannya. Ada ilmu fisiologi mempelajari proses kehidupan pada tingkat jaringan dan organisme. Kemudian ilmu biologi sel mempelajari pembagian kerja biokimia dalam sel. Ilmu genetika yang mempelajari mekanisme penyusunan identitas biokimia sel. Sangat kompleks sekali ya biokimia itu. Jadi di sini ada di sekalian mau dipelajari dengan seksama mata kuliah biokimia ini. Nah, 3 hal apa saja yang dibutuhkan oleh sel? Yang pertama adalah energi. Hal yang perlu diketahui apa sih tentang energi? Pertama, bagaimanakah cara memperoleh energi tersebut? Kedua, bagaimana kita mengubah energinya? Yang ketiga, bagaimana memanfaatkannya? Jadi di sini nanti ketika kita membahas metabolisme, kita harus tahu kapan dikatakan katabolisme, kapan dikatakan sebagai anabolisme. Kemudian mengenai molekul sederhana. Hal yang perlu diketahui adalah cara mengubahnya, mempolimerisasikannya, atau istilahnya gini, kita dari monomer menjadi polimer. Jadi dari sinyal sederhana menjadi molekul polimernya. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah cara mendegradasinya atau menguraikannya. Kemudian yang ketiga, mengenai mekanisme kimia. Bagaimanakah cara memperoleh energi? Bagaimanakah menjalankan reaksi kimia secara berurutan? Yang ketiga, bagaimana cara mensintesis dan mendegradasi makromolekul. Yang keempat, mempertahankan suatu keadaan steady state yang dinamis. Kemudian, rakit kembali struktur yang kompleks. Kemudian menggandakan diri secara akurat dan efisien, mempertahankan keteraturan proses biokimia. Dan ini mekanisme kimia ini yang terjadi dalam tubuh manusia. Nah, ini adalah hubungan antara biomolekul dan strukturnya. Sinyal pembangun kita, misalkan gula sederhana atau dengan istilah monosakarida. Monosakarida sendiri akan membentuk polimer polisakarida. Asam amino membentuk polimer polipeptida atau dengan istilah protein. Nukleotida pembentuk RNA atau DNA. Asam lemak pembentuk lipid. Nah, jika di sini dari makromolekul terurai menjadi senyawa yang sebenarnya disebut sebagai katabolisme. Kemudian, dari senyawa pembangun menjadi makromolekul dengan istilah anabolisme. Begini kalau diuraikan, jadi biosintesis membutuhkan molekul sederhana untuk dirangkai secara kovalen melalui berbagai kombinasi. Misal seperti ini, asam amino akan dirangkai menjadi protein, menjadi hormon, neurotransmitter, dan ada alkaloidnya di sini. Adenin menjadi asam nukleat, ATP, koenzim, dan neurotransmitter juga. Asam palmitat ini contoh salah satu dari asam lemak menjadi membran lipid, kemudian menjadi fats dan wax. Dan glukosa merupakan salah satu monosakarida menjadi
polisakarida misalkan menjadi selulosa, menjadi amilum, starch, menjadi fruktosa, manosa, sukrosa, dan laktosa. Nanti ini kita pelajari one by one dalam mata kuliah biokimia. Sebelum kita belajar biokimia lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita merefresh ingatan kita mengenai berbagai gugus fungsi yang ada pada mata kuliah kimia organik. Nah, gugus fungsi ini berfungsi untuk kita memahami masing-masing fungsi dari molekul sederhana dalam tubuh kita. Misalkan di sini ada gugus fungsi hidroksil dalam senyawa alkohol, ada karbonil dalam senyawa aldehid, keton, karboksil maupun ester. Nah, ini merupakan gugus fungsi yang terdapat pada senyawa organik yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi di sini ketika memahami biokimia, jangan melupakan kimia organik juga. Sekian dari pengantar biokimia dapat kami sampaikan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.